Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para ustazah, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di lingkungan yang benar-benar islami, di lingkungan yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah. Dan kita orang yang beriman selayaknya dan sepantasnya untuk selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutamakan Allah dalam segala urusan kita. Orang yang selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala maka selamat dunia hingga akhirat. Amin. Orang yang mengutamakan Allah itu berarti mengutamakan hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutamakan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjalani kehidupan hanya mengikuti akal kita, mengikuti hawa nafsu kita, atau bahkan mengikuti hati kita. Tapi ikutilah tuntunan agama, karena di dalamnya lengkap, membahas masalah lahir sampai ke masalah batin, membahas masalah akal, hati, hawa nafsu, membahas masalah dunia sampai akhirat, masalah rumah tangga, semuanya ada dalam agama, dibahas dalam agama. Sehingga kita ikuti aturan agama, pasti akan selamat. Pasti akan selamat.
Misalnya kita dalam tuntunan agama itu menganggap hanya hubungan kita dengan Allah. Masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah zikir, masalah baca Al-Quran. Tidak. Karena dalam agama ini juga membahas hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Tidak akan bisa hablum minallah kita sempurna kalau tidak menjaga hablum minanas. Nah, hablum minanas ini kita menjalin hubungan sesama manusia. Yang pertama, yang paling dekat. Yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Kedua orang tua. Ini kan kita kadang-kadang dihebohkan dengan berita anak yang sudah sukses tidak mau mengakui orang tuanya. Dengan alasan begini begitu A sampai Z dipaparkan semua. Apapun alasannya, orang tua itu nggak ada mantan. Mantan orang tua nggak ada. Wah, itu karena dari kecil nggak pernah merawat, kan pasti ada riwayatnya kenapa, pasti ada. Anak bagaimanapun tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan memutus hubungan dengan orang tua. Karena ini jalinan hablum min Allah kita nggak akan sempurna kalau tidak ada hablum minanas. Dan yang paling dekat dengan kita itu orang tua. Karena orang tua itu nggak ada namanya bekas atau mantan orang tua itu. Yang kandung, bukan orang tua angkat. Orang tua kandung. Ini banyak orang tua tidak mengakui anaknya, anak tidak mengakui orang tua. Karena mengikuti apa? Mengikuti nafsu, mengikuti akalnya, mengikuti hatinya, tidak mengikuti tuntunan agama. Kalau ikuti tuntunan agama, hati kita legowo, hati kita ikhlas, hati kita menerima. Karena ini terjadi tidak begitu saja. Ada skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita. Karena semua yang tinggal di dunia ini diuji hanya dengan ujian yang berbeda. Ini ujiannya berbeda, tapi semuanya diuji. Ini yang paling dekat, anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Ini jaga. Kalau memang kita menganggap bahwa harta yang paling berharga itu keluarga, orang tua ini yang paling utama. Ini harus dijaga benar-benar. Ini mutiara yang di atas mutiara. Yang kedua, antara suami dengan istri. Wah, ini lebih parah lagi, lebih banyak lagi antara suami dengan istri. Kalau tadi nggak ada mantan, sekarang banyak mantan suami, mantan istri. Kenapa? Karena tidak merasa ini amanat Allah. Kalau menganggap tidak cocok, sebetulnya kan dari awal sudah kita mempersiapkan diri. Membina rumah tangga itu sama-sama untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dan ini sekarang ini banyak karena menganggap yang di rumah ini begini begitu dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak menganggap inilah titipan Allah, inilah amanat Allah. Sehingga dalam rumah tangga itu ya banyak. Seperti yang kita ceritakan kemarin, perceraian kalau mau dicari, kita mau lihat datanya. Jangankan se-Indonesia, di Banten saja ini sudah berapa ribu orang yang melakukan perceraian. Ya itu jangan dicari, nanti yang dicari-cari jandanya yang dicari. Jangan. Banyak seorang suami karena dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa? Rumahnya pengen bagus, kendaraannya pengen bagus, pakaiannya pengen
Bagus. Akhirnya tambah lagi rizkinya oleh Allah, rumahnya nambah, kendaraannya nambah, istrinya ini bapak-bapak ini yang cerita nih Bu, bukan saya. Ini bapak-bapak nih. Dikasih rizki oleh Allah bukannya untuk menjadikan keluarganya makin bahagia, tapi yang makin ada dalam diri egois, mementingkan diri sendiri. Rumah saya tadi, rumah saya derajatnya tinggi, padahal Allah mengangkat derajat kita supaya bahagia dunia, bahagia akhirat, sesuai doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah wujudkan di dunia dikasih keberkahan, hartanya bertambah. Ya tadi, begitu hartanya bertambah, pengen rumah nambah, kendaraan nambah, istri juga pengen. Kata siapa? Tahu kata siapa? Nah, sebaliknya juga sama. Banyak sekarang wanita karir yang karena rumah suaminya penghasilannya tidak besar, ikutlah nyari rizki. Doanya juga sama yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada ibu-ibu yang nggak hafal doa ini? Hafal semua? Jangan-jangan ada yang nggak hafal atau dibaca atau enggak? Dibaca doa ini berkali-kali, Allah kabulkan, rezekinya lancar, suami disalib. Maksudnya diduluin, bukan disalib pakai tantang kayu. Suaminya disalib, rezeki suami cuma UMR. Kita jualan online, masya Allah, satu kali panen Kita kabeh. akhirnya sama, rumah yang beli istrinya, kendaraan yang beli istrinya, akhirnya Pak suami pun beli. Suaminya itu untuk membahagiakan keluarga, untuk membahagiakan keluarga, karena itu bagian dari Allah mengabulkan doa. Allah membahagiakan. Kadang-kadang kita yang minta, kita yang tidak sadar, pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat. Allah sudah berikan kebahagiaan dunia dengan dikabulkan saja. Rezeki kita diciptakan oleh Allah, yaitu akhirnya lupa kalau akhirat kita juga butuh bahagia. Di dunianya saja kita sudah mulai nyimpang dari jalur. Jaga hablum minallah, yang pertama itu orang yang paling dekat, orang tua, anak. Yang kedua adalah suami dengan istri. Dijaga keharmonisannya, dijaga. Harmonis dalam rumah tangga juga, ikuti tuntunan agama. Jangan hanya karena cinta. Kalau karena cinta, seorang laki-laki rata-rata mencintai wanita karena cantik, karena suka. Kenapa suka? Karena menurutnya cantik. Sedangkan cantik itu ada batasnya. Ia masih umur muda. Ini makin tua. Saya aja dulu waktu kan pertama-tama kita kenal di sini, saya masih ganteng-gantengnya. Kenal sama Ustadz Burahmin, ketularan tua. Saya ketularan tua. Rabi Sugara ya. Apalagi kalau nanti deket sama abah kayaknya. Ketularan juga sama ini. Tambah tua. Jangan jadi duda aja. Jadi Dalam banget. semua ada masanya. Di semuanya ada masa. Sehingga kalau kita ngikuti tuntunan agama, ya kita cintai karena Allah, bukan karena cantiknya, bukan karena hartanya, bukan karena mudanya dan lain sebagainya. Karena cinta karena Allah. Ini kalau sudah karena Allah, ya apapun ujian yang diberikan tetap akan dijaga cintanya
sampai akhir hayat. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Kemudian yang dekat dengan kita lingkungan, tetangga kanan kiri. Karena tetangga itu saudara yang paling Dekat. dekat. Saudara yang paling dekat nih, kita ada masalah dalam apapun, termasuk kalau kita punya kesibukan, kita minta bantuan tetangga. Jadi menjaga hubungan itu jangan kita berat mengucapkan maaf ataupun berterima kasih. Itu kadang-kadang berat. Meminta maaf atau mengucapkan kata terima kasih itu kadang-kadang berat. Maka biasakan kita kalau ada sedikit kesalahan minta maaf, saling minta maaf, saling memaafkan. Dan kita ucapkan terima kasih. Kenapa? Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu resep menjaga supaya rumah tangga kita itu tetap terjaga harmonis sampai akhir hayat. Dulu saya diajari oleh guru saya itu, jadikan apa yang telah Allah berikan kepadamu itu mutiara yang tidak tergantikan. Apakah itu suami atau istri, anak, itu adalah mutiara. Makanya kalau kita sering mendengar harta yang paling berharga adalah keluarga, itu harus dipegang teguh. Itu harus dipegang teguh. Sekarang ini banyak masalah dalam rumah tangga, tidak menganggap bahwa keluarga itu harta yang paling berharga. Apalagi tadi kalau sudah sama-sama punya penghasilan, suami seolah tidak butuh istri karena yang lain di luar banyak. Istri juga merasa tidak butuh suami karena apa? Di luar juga banyak. Sama-sama nganggep di luar banyak. Ego. Akhirnya apa? Sedikit tersinggung ya sudah sono. Sedikit tersinggung ya sudah sono. Kabur. Atau mungkin kabur aja dulu lah. Kabur. Nah ini tidak menganggap rumah tangga itu penting. Yang kedua, memandang yang lain, apalagi ini kita laki-laki, misalnya ini bapak-bapak. Sesuatu yang harus kita yakini, apapun yang terbuka itu rawan dengan noda. Apapun yang terbuka rawan dengan noda, atau dalam bahasanya gampang kotor. Maka kalau kita punya istri sudah setia, sudah menutup aurat, bahagia. Walaupun di luar banyak yang terbuka, kita yakinkan sesuatu yang terbuka itu lebih rawan kotor, lebih rawan ternoda. Wah, Pak Ustadz, sekarang ini banyak orang pakai jilbab juga lebih parah. Itu karena jilbabnya untuk menutupi kotornya. Kalau yang benar-benar dia pakai jilbab karena Allah, lillahi ta'ala, insya Allah terjaga. Jadi makanan coba yang nggak dibungkus, makanan yang nggak dibungkus rawan kotor, ada tai cecak, atau mungkin minimalnya dihinggapi lalat. Kalau nggak dihinggapi lalat, taruh di rumah saja kadang dikerubutin semut. Apalagi kalau banyak tikus, wah, habisin makan tikus. Itu makanan sama, segala sesuatu yang tidak ditutupi rawan kotor, rawan kena noda. Maka kalau kita lihat di luar yang tidak ditutupi, kita yakin ini rawan dengan noda tadi. Nah itu sehingga apa? Sehingga tujuannya itu supaya hati kita nggak gampang berpaling dari yang di rumah itu saja sebetulnya. Bukan terus kita buruk sangka orang semuanya kita anggap jelek, tidak. Tujuannya menjaga supaya hati kita, supaya mata kita ini terjaga dari perihal maksiat. Terjaga dari maksiat. Karena malah kadang-kadang kita ini sekarang pengen memanjakan diri dengan maksiat, ngelihat yang maksiat. Bahasanya kalau ngelihat perempuan bening-bening, kita nganggapnya cuci mata. Kok cuci mata? Kan ini menyenangkan diri dengan maksiat.
Dihindari bahwa sesuatu yang menyenangkan itu kalau melihat apa-apa yang indah, yang Allah ciptakan dengan keindahan, tapi yang nilainya bukan maksiat, dengan pemandangan, dengan keindahan-keindahan tempat, ya, rekreasi misalnya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Tadi yang dekat dengan kita, yang antara kita dengan sesama manusia itu tetangga berikutnya. Dengan lingkungan, baru dengan sesama muslim, yang memang kita muslim itu bersaudara. Siapapun itu kalau memang dia muslim itu bersaudara dengan kita. Jangan saling menyakiti, karena sesama muslim itu haram, darahnya haram. Jangan saling merugikan, jangan saling menzolimi. Ini sekarang sudah banyak, malah karena justru muslim itu gampang dizolimi, karena kita ditanamkan untuk baik sangka, nggak boleh buruk sangka. Baik sangka aja nggak taunya malah dimanfaatkan. Kadang-kadang kita gampang ditipu, gampang ditipu. Ini saya curhat ini. Soalnya sering kali ditipu orang. Yang nangkep saya. Jadi kenapa demikian? Kita ini diajari untuk baik sangka, tidak berburuk sangka. Tapi kadang malah dimanfaatkan orang baik. Nah, maka kehati-hatian kita, jangan sampai kita juga walaupun berbaik sangka, tapi perlu kita jaga diri. Nah, ini pengalaman masalahnya. Perlu jaga diri. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita memiliki satu kesungguhan, kita mengedepankan Allah, hukumnya, undang-undangnya, aturannya dalam agama kita penuhi. Terus berikutnya adalah pepatah mengatakan biar anjing menggonggong kafilah berlalu. Selama kita tidak melanggar syariatnya Rasulullah, selama kita tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar hukum, terus kita jalan. Karena pengen selamat, apapun perkataan kanan kiri, depan belakang, bahkan kalau ada dari atas dari bawah, jangan didengarkan. Ya walaupun didengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, ada satu cerita itu tentang burung elang yang dipatok sama burung gagak. Burung elang itu dipatokin kepalanya sama burung gagak. Di burung gagak itu naik di atas punggung burung elang. Di burung elang ini karena dia terbang terus saja, dia terbang naik ke atas, terus naik ke atas sampai burung gagak itu sendiri nggak mampu untuk ngikutin burung elang. Makin ke atas makin sesek, ya napasnya makin sesek. Nah, itu perumpamaan kita. Jadikan seolah-olah kita ini dalam berjalan, dalam menuju satu tujuan, ya pengen dapat ridho Allah ya tadi. Apapun ujiannya, apapun halangan dan rintangannya, lewati saja. Biarkan halangan dan rintangan itu yang minggir dengan sendirinya. Nah, ini mudah-mudahan jadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, bahwasanya kita orang yang beriman, mari mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhat jangan melalui media sosial, lewat status, lewat Facebook, lewat apa saja. Ini akan menjadi celah iblis untuk menggoda kita. Orang curhat dalam rumah tangga melalui media sosial ini membuka peluang iblis menggoda kita. Peluang iblis menghancurkan rumah tangga kita. Maka curhat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita butuh nasihat, cari. Kita punya guru, punya ulama. Kalau ibu-ibu punya ustazah, kita dengarkan apa nasihat beliau, curhat sama beliau, bisa menjaga rahasia. Jadi nasihatnya juga baik, tidak memihak kanan kiri. Jangan orang ketiga yang kita cari. Ini kadang-kadang orang ketiga juga malah membuat kegaduhan, membuat keretakan.
Ngompor-ngomporin. Jadi kompor, tambah kena bensin ya sudah. Ngamber. Nyamber. Nah mudah-mudahan kita dijaga dalam rumah tangga kita, dijaga dalam iman takwa kita, dijaga dalam agama kita, dan juga dijaga dunia hingga akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah benar-benar ridho kepada kita semua dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin. Wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyas, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Sayuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabiullah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Sayuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi Azhar bin Asmid wa ila ruhi Ruqyah binti Abbas wa ila ruhi Nurani binti Abbas wa ila ruhi Ma'ruf bin Abbas wa ila ruhi Siti Ubaidah binti Azhar wa ila ruhi Mulyana binti Ramdani wa ila ruhi Rahimah binti Naim wa ila ruhi Muhammad Ridwan Shah bin Haji Bangsawan Rosid wa ila ruhi Haji Bangsawan Rosid bin Rosid wa ila ruhi Ruwaidah binti Azhar wa ila ruhi Khalid bin Hamid wa ila ruhi Suwadi Padawali bin Padengreng wa ila ruhi Hamidah binti Yunus wa ila ruhi Hamzah bin Ilyas wa ila ruhi Tengku Zulfikar bin Hashim wa ila ruhi Muhammad Syarif bin Azhar wa ila ruhi Ahyar bin Husain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir kuburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Subhanallah ya Malikul Qudus. Subhanallah ya Ruhul Qudus. 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 Subhanallah ya Malikul Qudus.
Qudus Subhanallah ya Ruhul Qudus. Lanjut. Kang masak Pak De, masuk aja. Pakai mustika mau lanjut? Mustika. Mustika dulu. Ade gitu kan? Ade. Ya. Oh, lanjut. Dan ke tempat kita Pak De. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fatah ya Razzaq kun fayakun masya Allah. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, banyak salah dan khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih kepada para Ustaz Saudari yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup majelis ini dengan bacaan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ronde kedua. Ya. Ayo Pak, masuk dalam Pak, sini Pak. Ada ronde kedua. Masuklah. Itu dipatamin bisa. Ini apa?